Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan selalu mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, karena sesungguhnya rezeki itu bukan daripada banyaknya harta kita, bukan daripada jabatan kita, tapi ada rezeki yang paling tinggi derajatnya, yaitu adalah al-afiyah, yaitu kesehatan. Sebagaimana Syekh Muhammad Al-Mutawalli Syarahwi pernah mengatakan, al-malu fahuwa adna darajat rezeki. Kekayaan itu, harta itu adalah rezeki yang paling rendah derajatnya. Al-afiyah fahuwa a'la darajat rezeki. Dan kesehatan itu adalah rezeki yang paling tinggi derajatnya. Dan yang ketiga, kata Syekh Muhammad Al-Mutawalli Asy-Syarrawi rahimakumullah, abunus solihu fahuwa afdalur rezeki. Anak yang soleh itu adalah rezeki yang paling utama. Waridho min rabbil alamin fahuwa tamamur rezeki. Dan ridhonya Allah terhadap kita itu adalah rezeki yang sempurna. Maka ketika Allah berikan kita kesehatan, maka syukuri kesehatan ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pakai kaki ini untuk melangkah ke masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Lisan ini dipakai untuk berzikir dan baca ayat-ayat suci Al-Qur'an. Telinga ini seringlah mendengar nasihat-nasihat agama agar hati ini semakin lembut. Ikhwanu fillah. Yang kedua adalah marilah kita tahan tentunya mengirimkan salam dan salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggu kita di tiga tempat. Yang pertama adalah di mizan ketika timbang amal kita. Dan yang kedua adalah di sirat ketika kita menyeberangi sirat. Dan yang ketiga adalah di Telaga Al-Kautsar. Di Telaga Al-Kautsar. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminumkan kita air dari Telaga Al-Kautsar dan kita tidak akan merasakan haus lagi. Ikhwanu fillah, maka sepatutnya lah kita selalu mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ikhwanu fillah. Adapun pembahasan kita kali ini adalah bagaimana cara agar tidak termasuk orang yang merugi. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Yang artinya, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan menasihati supaya mentaati kebenaran dan menasihati supaya menetapi kesabaran. Surah Al-Ashr ayat 1 sampai 3. Ikhwanu fillah, ini menandakan bahwa kita ini semua termasuk adalah orang-orang yang merugi. Maka kita harus memperbaiki akhlak kita. Bagaimana kita juga memperbaiki
Bagaimana lisan kita, telinga kita, pendengaran kita, hati kita, agar kita tidak termasuk orang-orang yang merugi. Bagaimana kita tidak termasuk orang-orang yang merugi? Maka gunakan lisan ini banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunakan lisan ini sering membaca ayat suci Al-Qur'an. Gunakan bagaimana kita ini pendengaran kita sering mendengarkan nasihat-nasihat. Agar apa? Agar kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita semakin percaya bahwa adanya namanya hari kebangkitan. Di mana hari kebangkitan itu kita akan mempertanggungjawabkan semua apa yang kita perbuat di muka bumi ini. Maka itulah sepatutnya kita harus menjaga semua anggota tubuh kita agar tetap dalam keadaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga Allah berfirman di surah Al-Anfal ayat 20 sampai 23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan jangan kamu berpaling darinya, padahal kamu mendengar perintah-perintahnya. Sambungan ayatnya, wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang munafik yang berkata, kami mendengarkan, padahal mereka tidak mendengarkan, karena hati mereka mengingkarinya. Inna syarra dawabi indallahi summul bukmul ladina la yaqilun. Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah mereka yang tuli dan bisu, tidak mendengar dan memahami kebenaran, yaitu orang-orang yang tidak mengerti. Walau alimallahu fihin khairal la asma'ahum walau asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun. Artinya, dan sekiranya Allah mengetahui ada kebaikan pada mereka, tentu Dia jadikan mereka dapat mendengar, dan jika Allah menjadikan mereka dapat mendengar, niscaya mereka berpaling, sedang mereka memalingkan diri. Ini artinya ketika Allah berikan orang-orang munafik ini pendengaran, tetap dia akan berpaling kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga Allah berfirman di surah Al-A'raf ayat 177-9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adall. Yang artinya, telah diciptakan neraka dan surga. Surga dan neraka dijadikan untuk orang-orang siapa? Orang-orang yang punya hati tapi tidak memahami ayat-ayat Allah. Punya pendengaran tapi tidak mendengarkan ayat-ayat Allah. Punya penglihatan tapi tidak melihat kebesaran Allah. Dia itu seperti binatang ternak. Binatang ternak bahkan lebih hina lagi dari binatang ternak itu. Maka bagaimana kita ini, mata kita ini betul-betul dijadikan sebagai alat untuk apa? Untuk menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita melihat hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Melihat hal-hal yang bisa merusak daripada akidah kita, karena sungguhnya pandangan kita ini bisa terpengaruh oleh hati kita. Pandangan kita ini bisa terpengaruh oleh perbuatan kita. Bukankah sebagaimana Hasan Al-Basri pernah mengatakan dalam satu kalimatnya, syarat untuk keluar dari orang-orang yang merugi adalah beriman adalah dengan mengerjakan amalan-amalan soleh. Keimanan, kata Hasan Al-Basri rahimakumullah. Keimanan bukan sekedar embel-embel, bukan sekedar perhiasan, bukan sekedar angan-angan, akan tetapi apa yang terpatri dalam hati dan dibenarkan oleh amalan.
Dan inilah yang dimiliki oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, andaikan keimanan seluruh umat diletakkan di sebuah timbangan dan keimanan Abu Bakar As-Siddiq diletakkan pada timbangan yang lain, maka keimanan Abu Bakar As-Siddiq mengalahkan keimanan mereka. Yang menyebabkan Abu Bakar As-Siddiq lebih mulia karena sesuatu yang telah terpatri dalam hatinya ketika semua manusia mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sendiri yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kalangan lelaki. Iman adalah melepaskan dengan lisan dan dibenarkan oleh hati dan dibuktikan dengan pengamalan oleh anggota tubuh. Hasan al-Basri rahimahullah pernah ditanya, bukankah la ilaha illallah kunci surga? Beliau menjawab, betul. Tetapi setiap kunci itu memiliki gigi. Mata kunci itulah solat, puasa, zakat, haji, dan syariat yang lain. Inilah bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan menjadi manifestasi akhirat kita yang kelak akan kita nikmati dalam kubur kita, dan inilah yang akan mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ketika iman ini sudah kita ucapkan, maka dibenarkan oleh hati, maka kita juga harus melakukan dengan perbuatan-perbuatan. Jangan hanya kita mengatakan kita beriman kepada Allah, tapi tidak sholat. Ini tidak membuktikan bahwa kita beriman kepada Allah. Kita membenarkan hati lagi bahwa benar, bahwa itu adalah sholat perintah yang diwajibkan oleh seorang laki. Tapi kita juga tidak melakukannya. Ini juga tidak benar. Ketika kita beriman, harus ini memenuhi 3 syarat. Diucapkan dengan lisan, dibenarkan di hati, dan diamalkan dalam perbuatan kita. Anggota tubuh melakukannya. Nah, inilah bagaimana kita bentuk keimanan. Tetapi banyak kalangan kita, terkadang dia mengatakan saya beriman kepada Allah, tetapi jauh dari syariat Islam, masih melanggar ajaran-ajaran Islam, sampai kewajibannya sholat saja dia tidak tunaikan. Nah, ini termasuk orang-orang yang merugi nanti di akhirat kelak. Nanti dia akan ingin kembali ke muka bumi ini, dia mengatakan saya ingin lagi berbuat amal soleh. Saya ingin berbuat amal soleh, saya ingin menyesal. Kalau sudah terlanjur kita dalam barza, maka tidak ada lagi jalan untuk kembali ke muka bumi ini. Maka persiapkan kita bekal. Karena beda itu bekal yang ada di dunia untuk bekal yang ada di akhirat. Kalau bekal di dunia, kita boleh seperti mobil, kendaraan, seperti makanan. Ya, makanan di bumi ini seperti jabatan. Nah, itu juga adalah bekal-bekal dunia. Tetapi beda bekal di akhirat, karena kita akan meninggalkan dunia, maka bekalnya juga beda. Beda bekal dunia, beda bekal di alam barza. Bagaimana bekalnya di alam barza agar kita tidak agar selamat di alam barza? Yang pertama adalah jaga sholat kita. Bagaimana kita harus menjaga sholat ini? Sholat 5 waktu kita, seorang lelaki sewajibnya di masjid, seharusnya di masjid. Karena apa? Pahala sholat di masjid itu sangat luar biasa. Dan ketika kita sholat di masjid itu, banyak rahmatnya Allah yang kita peroleh. Bukankah ketika kita masuk ke dalam masjid, kita berdoa, Allahumma iftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukalah pintu-pintu rahmat. Artinya apa? Di dalam masjid itu banyak rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai kita termasuk orang-orang menyesal. Selama kita bisa berdiri di belakang imam, maka lakukan segera. Jangan sampai kita telah meninggal dunia, dibawa ke masjid, kita terkucur kaku di depan imam. Maka ini yang penting kita ketahui, bahwa sholat itu adalah bekal utama untuk menuju alam barza, agar kita selamat. Karena apa? Awal terminal untuk menuju hari akhirat adalah alam barza. Maka persiapkan bekal kita agar kita termasuk orang-orang yang beruntung, bukan termasuk orang-orang yang merugi nanti di
di alam barzah. Nah, ini adalah bagaimana kita menjaga sholat 5 waktu kita, terutama untuk lelaki. Usahakan kita sholat di masjid. Yang kedua adalah kita tilawatul Quran, baca Al-Quran, karena ini adalah pedoman hidup kita. Banyak orang kalau membaca status-status di HP itu tidak merasakan mengantuk. Itu terkadang dia semangat sekali, berjam-jam itu tidak terasa waktunya. Tapi ketika membaca Al-Quran ada perasaan jenuh, mungkin ada rasa ngantuk. Nah, ini karena apa? Ketika kita membaca Al-Quran itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada sahabatnya. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda dalam satu hadis mulianya, Iqra al-Quran, baca Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran akan memberikan syafaat bagi sahabatnya. Siapa sahabatnya? Orang yang selalu bersama Al-Quran, orang yang tiap hari bersama Al-Quran, orang yang setiap saat dia bersama Al-Quran, membaca Al-Quran setiap harinya. Walaupun itu hanya ya 1 lembar, kalau tidak bisa 1 lembar, setengah lembar, 1 halaman. Nah, yang penting rutin kita membaca Al-Quran, maka Al-Quran akan memberikan kita nanti syafaat. Nah, ini orang-orang yang tidak merugi. Yang ketiga adalah bagaimana menjaga sedekah kita, agar kita termasuk orang-orang yang beruntung, bukan termasuk orang-orang yang merugi. Harus menjaga sedekah kita. Tidak harus menunggu menjadi orang kaya, orang menjadi banyak duit baru bersedekah. Apapun yang kita bisa sedekahkan, sedekahkan. Sampai-sampai Rasulullah SAW pernah bersabda, senyum itu kepada sesama saudara beriman, saudara muslim, itu adalah sedekah. Tetapi kalau ada harta kita infakkan. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merugi, orang-orang yang menyesal nanti, orang-orang yang ingin kembali ke dunia ini untuk bersedekah. Sebagaimana Allah berfirman di surah Al-Munafikun ayat 10, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa aku minas solihin. Wa anfiqu, infakkan, karena demi Allah saya katakan, tidak ada uang di kantong kita, tidak ada sebiji nasi yang masuk ke dalam tubuh kita, tidak ada pakaian yang kita pakai ini. Itu adalah rezekinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Allah titipkan harta, infakkan sebagian harta yang Allah titipkan. Jangan sampai kita mengatakan, ya Tuhanku, ya Tuhanku, tunda sebentar kematianku agar aku dapat bersedekah. Yang kita katakan pertama, bersedekah dan berbuat amal soleh. Begitu pentingnya sedekah. Sampai-sampai dulu pernah ada kisah di Arab Saudi. Ada seorang pemuda, dia berusaha sampai tua dia tidak menikah. Akhirnya apa yang terjadi? Setelah meninggal, dicari ahli warisnya, ternyata sudah tidak diketemukan. Orang tuanya sudah meninggal, saudara-saudaranya sudah meninggal, kerabatnya banyak sudah meninggal. Akhirnya tetapi dicari terus ahli warisnya. Akhirnya ditemukan saudara sepupu yang agak jauh, tetapi dia ini termasuk ahli waris. Maka dibagi 3 lah hartanya. Setelah dibagi 3 hartanya, maka pemerintah atau kerajaan Arab Saudi bertanya kepada yang 3 ahli waris ini, bolehkah diambil sebagian harta itu untuk sedekahkan atas nama orang yang meninggal tadi, yang punya harta tadi itu? Orang pertama tidak ingin setuju, orang kedua juga tidak setuju, orang ketiga juga tidak setuju. Apa makna daripada kisah ini? Ini menandakan jika kita punya kesempatan untuk bersedekah, jangan lagi menunda. Nanti anak saya yang sedekahkan, nanti lagi keluarga saya ketika saya meninggal saya sedekahkan. Kalau kita mampu bersedekah saat ini, lakukan segera. Jangan tunda-tunda untuk bersedekah, karena bisa saja kita akan termasuk orang-orang yang menyesal, orang-orang yang merugi. Sebagaimana Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'alu dzalika faulaika humul khasirun.
Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu dilalaikan harta dan anakmu untuk mengingat Allah. Karena sesungguhnya itu adalah orang-orang yang merugi. Maka harta kita bisa dilalaikan karena apa? Kita terlalu cinta dunia. Kita terlalu cinta bagaimana kenikmatan-kenikmatan dunia yang menipu ini. Ini dunia hanya sementara. Dunia ini kita akan tinggalkan menuju kampung akhirat. Maka agar kita tidak termasuk orang-orang yang merugi, maka ketika Allah titipkan harta, maka infakkan segera di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan agar kita juga tidak termasuk orang-orang yang merugi, maka carilah teman-teman yang soleh. Seringlah bermajelis taklim, bergaul dengan orang-orang yang soleh. Karena ketika kita bergaul orang-orang yang tidak soleh, yang tidak benar, bisa saja kita bisa terpengaruh ke jalan maksiat. Andai kan kita bisa mempengaruhinya, itu lebih baik. Tapi namanya iman kita ini bisa naik turun. Tapi ketika kita bersama orang-orang yang soleh, maka orang-orang yang soleh ini juga bisa membuat kita bertambah keimanan kita, bertambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwanu fillah, jadilah orang-orang yang beruntung di muka bumi ini. Janganlah kita menjadi orang-orang yang merugi. Karena sesungguhnya kalau kita orang yang merugi, maka cuma satu tempatnya nanti di akhirat, yaitu nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan neraka ini siksa yang sangat siksa, dan kita harus menghindari daripada masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena kalau kita masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka inilah kerugian yang sangat besar. Ikhwanu fillah. Maka inilah bagaimana kita menjadi orang-orang yang tidak merugi. Bagaimana mata ini dipergunakan dengan baik, lisan ini digunakan dengan baik, seluruh anggota tubuh kita ini dibuktikan bahwa kita termasuk orang-orang yang beriman. Tangan kita dibuktikan bahwa kita termasuk orang-orang yang beriman. Telinga kita jangan sampai kita senang mendengar tentang ghibah, fitnah. Lisan ini jangan selalu juga menggibah, fitnah. Maka ini yang penting kita sadari bahwa buktikan keimanan kita itu, yaitu dengan lisan, hati, dan perbuatan. Untuk apa? Untuk menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai kesimpulan, bahwa bagaimana kita agar tidak termasuk orang-orang yang merugi, yang pertama adalah gunakan waktu ini sebaik-baiknya, taat kepada Allah, yaitu terutama sholat kita, harus jaga sholat 5 waktu kita ini. Ini adalah kewajiban bagi kita. Ini menandakan perbedaan kita dengan orang kafir dan orang muslim adalah sholat kita. Jika kita betul-betul mengatakan kita beriman, maka jangan tinggalkan sholat wajib ini. Yang kedua, bagaimana untuk menambah keimanan kita adalah membangun kerinduan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sering membaca ayat-ayat suci Al-Quran sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga adalah bagaimana harta kita ini tidak sia-sia, berkah, maka infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita termasuk orang-orang yang beruntung, bukan orang-orang yang merugi. Ikhwanu fillah, mungkin ini nasihat pada kali ini, pertemuan kali ini di Yusa Channel. Semoga bermanfaat, ada hikmah yang kita bisa ambil, dan kita akan bertemu pertemuan selanjutnya dengan tema yang berbeda. Hanya dengan ilmu kita bisa bahagia di dunia, bertetangga di surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.